Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ahudah. Ada sebuah tafsir yang dikenal dengan tafsir Ibnu Marduyah atau orang baca sebagian Ibnu Mardaweh. Ini saya baca 2 jilid, ya, 2 jilid ini tafsir Ibnu Mardaweh atau Ibnu Marduyah karya Ahmad bin Musa bin Marduyah Al-Asbahani, lahir pada tahun 323 Hijriah, wafat 410 Hijriah. Riwayat dari Ahmad bin Abdurrahman Ad-Dakwani Al-Asbahani, wafat 484 Hijriah. Diterbitkan oleh Al-Khizanah Al-Andalusiyah Al-Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah di Riyadh, ya, terbitannya ini, ya. Terbitan tahun pertama tahun 2022. Di tafsir ini, tafsir yang dikenal namanya tapi jarang ditemukan penerbitnya, ya. Saya baca di beberapa tempat di sini ketika beliau menafsirkan surat Ar-Rahman ayat 14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari salsal. Salsal itu tanah liat yang kering, yang tidak dibakar, ya, tidak digodok, seperti tembikar. Di sini beliau menukil suatu hadis Nabi SAW. Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah, yang genggaman itu diambilkan oleh Allah dari seluruh permukaan bumi, yakni dari berbagai jenis tanah. Maka Adam alaihissalam ini punya keturunan. Faja'a banu Adam, maka datanglah anak-anak keturunan Adam ala qadril ardi, sesuai ukuran, yakni jenis tanah. Faja'a minhum al-ahmar, maka datanglah di antara mereka ada yang berwarna merah. Karena bahan penciptaan Adam itu diambilkan Allah dari tanah yang warna merah. Wal aswad, ada yang berwarna hitam. Wa baina dalik, dan antara merah dan hitam, yakni berbagai warna. Wassahlu, ada yang rata. Sahlu itu kalau istilah ilmu geografis yang baru, as-sahlu itu tanah dengan ketinggian tidak melewati 200 meter. Itu kalau as-sahlu dalam terminologi geografi modern. As-sahlu itu ketinggian tanah yang tidak melewati 200 meter. Tapi ini as-sahlu dalam makna linguistik, yaitu tanah yang rata. Kemudian wal haznu, tanah yang kasar dan dur, atau orang Jawa mengatakan geneng, ya. Wal khabisu, ada yang tanah yang buruk, wat thayyibu, dan tanah yang baik. Maka di antara anak cucu Adam itu ada yang bagaikan tanah yang rata, permukaan wajahnya, fisiknya, ada yang bagaikan tanah yang kasar, ada bagaikan
jenis tanah yang baik, jenis tanah yang buruk. Nah, itulah hikmatullah dari penciptaan Allah kepada Nabi Adam, diambilkan dari berbagai tanah. Ini ada di jilid 1 halaman 205. Ini ya. Kemudian di antara tafsirnya lagi halaman 291-292 ketika membahas surat Al-Hadid. Ya. Surat Al-Hadid ini versi Ibnu Mardaweh ya, diturunkan di Madinah. Unsilat suratul Hadid bil Madinah. Surat besi diturunkan di Madinah. Kemudian ada lagi satu riwayat di siram kitab ini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, unsilat suratul Hadid yaumas salasa. Surat besi ini diturunkan pada hari Selasa. Surat besi diturunkan hari Selasa di Madinah. Wa khalaqallahu al-hadida yaumas sulasa. Dan Allah menciptakan besi pertama hari Selasa. Wa qatala ibnu Adam akhahu yaumas sulasa. Dan Qabil anak Adam membunuh saudaranya Habil hari Selasa. Maka wanaha Rasulullah SAW anil kijamah yaumas sulasa. Maka Rasulullah melarang berbekam pada hari Selasa. Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan benda berat ini ya. Benda yang biasa dipakai senjata tajam. Padahal besi itu manfaatnya bukan hanya untuk senjata tajam. Tapi berbagai kemanfaatan yang kebutuhan hajat manusia di dunia ini sampai sekarang. Diturunkan hari Selasa. Allah menciptakan besi hari Selasa yang pertama. Surat Al-Hadid besi hari Selasa diturunkan di Madinah. Allah menciptakan besi pertama hari Selasa. Pembunuhan ada Qabil anak Adam, Qabil membunuh Habil hari Selasa. Rasulullah melarang bekam hari Selasa. Ini juga ada di kitab tafsir Ibnu Mardaweh jilid 1 halaman 292. Kemudian menukil di halaman 1208-1209 sebagai penafsiran dari Ibnu Mardaweh di jilid 2 ini, di jilid 2 ketika menceritakan kejahatan Yahudi melakukan sihir ya, atau orang Jawa dengan menyebut santet atau tenung yang dilakukan Labid bin Asam, sebagian riwayat menyebut namanya. Rasulullah mengalami sakit, lalu Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk ruqyah atau menyuuk ya, suuk ruqyah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Jibril datang, Rasulullah disuuk ya oleh Jibril dengan surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, satu surat lengkap, dan An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, satu surat lengkap. Kemudian Jibril menambahkan suwu atau bacaan secara syariat. Jibril mengatakan redaksi suwunya kepada Rasulullah yang kena santet ya. Bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah aku menyuuk ruqyah kepadamu Muhammad.
min kulli syai'in, dari segala sesuatu, yu'dika, yang menyakiti dirimu, wa min kulli ainin, dan dari kejahatan mata manusia, wa nafsi hasidin, dan diri orang dengki, yashfika, Allah menyembuhkan dirimu. Yashfika, Allah menyembuhkan dirimu. Jadi saya ulangi bacaan lengkapnya. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'zika wa min kulli ainin wa nafsi khasidin yarqika. Bismillahi arqika. Ini diantara tafsir Ibnu Mardaweh ya. Kemudian ada penafsiran yang menjadi nasihat kepada kita. Ini ketika beliau menafsirkan wa idan nufusu zuwijat, yaitu surat At-Takwir ayat 7, dan ketika manusia atau jiwa-jiwa, diri-diri manusia dikawinkan, digandengkan, dikawinkan. Bagaimana ini? Di sini menafsirkannya dengan pendekatan Al-Quran, sirul Quran bil Quran. Wa idan nufus zuwijat, maka beliau tafsirkan di jilid 2 halaman 774-775 dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mendengar Umar bin Khattab ketika membahas ayat wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa, diri-diri manusia dikawinkan, sahabat terdiam. Umar bin Khattab mengatakan, aku tahu, tapi aku tahu maksud arah ayat itu. Warrajulu yuzawwaju nadirahu min ahlil jannah. Suami dinikahkan sepadan dia sama-sama calon surganya. Suami istri. Warrajulu yuzawwaju nadirahu min ahlin nar yaumal qiyamah. Suami digandingkan dengan istrinya yang calon neraka sama dengan dia besok hari kiamat. Berarti suami istri, orang Jawa mengatakan dilalah, sama-sama celakanya, digandengkan, masuk neraka semua. Maka wa idan nufusu zuwijat, pendekatannya dengan surat As-Saffat ayat 22. Uhsyurul ladhina dholamu wa azwajahum. Nah ini. Uhsyurul ladhina dholamu wa azwajahum. Kumpulkanlah, giring kepada padang mahsyar mereka orang-orang zalim dan istri-istri mereka. Maka banyak koruptor terdorong oleh istrinya. Banyak pelaku kejahatan dilakukan oleh sipil, militer atau polisi karena dorongan pengaruh buruk dari istrinya. Yakni ada yang terjadi begitu. Jadi suami jahat, laki-laki jahat. Koruptor-koruptor yang terdorong, terpaksa oleh gaya hidup istrinya. Semoga Allah memberikan hidayah, membimbing kita semua, dan mereka disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, suami istri sama-sama jenis dolimnya. Usyurul ladhina dolamu wa azwajahum. Na'udzubillah min dzalik. Kumpulkanlah mereka orang-orang dolim bersama istrinya, yakni sama-sama dolimnya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.